Selamat siang Bu Agnes, perkenalkan kami dari Fokus Grup 5, kelas MPKT 33. Di sini kami akan mempertunjukkan roleplay dengan tema peran Indonesia di dunia internasional dan mengangkat isu ekonomi global pada bulan Februari tahun 2026, yaitu Agreement on Reciprocal Trade. Dengan saya sendiri, yaitu Mariam Fatina Filah sebagai perwakilan kantor perdagangan Amerika Serikat. Saya sendiri sebagai Menteri Dalam Negeri, saya Handar Juan Izlinardi. Saya Rafif Yusufadantia sebagai Presiden dari Amerika Serikat. Saya Marsha Putri Amanda sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saya Firza Muhammad Ilham sebagai Sekretaris Amerika Serikat. Saya Mustafa Darel sebagai Presiden RI. Perjanjian ini diklaim akan membuka keran investasi besar-besaran ke tanah air. Presiden Indonesia awalnya melihat ini sebagai inisiatif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun ketika AS memberikan syarat yang mengancam kedaulatan digital, pemerintah berada dalam kondisi dilematis. Mari saksikan roleplay tingkat tinggi ini. Dari Fokus Grup 5. Ibu Menlu, Pak Mendak, sebentar lagi Presiden Amerika Serikat mau mendarat. Saya mau pastikan apakah ART sudah benar-benar menguntungkan kita. Saya tidak ingin hanya menjadi penonton di pasar ini. Bapak Presiden, posisi kita masih tertahan di pasal 12 mengenai standar lingkungan. Amerika menuntut standar emisi yang sangat tinggi untuk produk nikel kita. Jika kita setuju, tanpa bantuan teknologi, biaya produksi kita akan membengkak dan kalah bersaing. Betul Pak, selain itu mereka meminta akses 100% untuk platform digital mereka tanpa kewajiban penempatan server di dalam negeri. Saya sudah siapkan argumen, jika mereka mau akses data paket kita, mereka harus memberikan tarif 0% untuk seluruh produk tekstil dan sepatu kita di pasar AS. Baik, ingat kita punya kartu as. Mereka butuh nikel kita untuk ambisi kendaraan listrik mereka. Tekan mereka di situ, sampaikan bahwa Indonesia tidak akan membuka keran ekspor jika mereka tidak mau membantu hilirisasi di sini. Kita ingin pabrik, bukan cuma tambang. Kami Pak, saya juga akan menekankan bahwa kedaulatan digital kita adalah harga mati. Kita akan tawarkan skema sandbox atau uji coba terbatas sebelum pembukaan pasar secara penuh. Bagus, jangan gentar. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra yang setara, bukan sekedar konsumen. Mari kita sambut mereka. Banyak atas keramahannya Bapak Presiden RI. Saat ini kami dari Amerika Serikat melihat bahwa Indonesia ini sebagai jangkar stabilitas di kawasan ini. Melalui ART ini kami membawa komitmen investasi sebesar 20 miliar dolar untuk mengembangkan sektor teknologi dan energi hijau Republik Indonesia. Angka yang sangat mengesankan, Bapak Presiden. Namun, rakyat kami bertanya, apakah investasi ini akan membuka lapangan kerja bagi putra-putri Indonesia atau hanya memindahkan kantor pusat Anda ke negara kami? Tentu saja Bapak Presiden, rencana kami mencakup pembangunan pusat riset. Namun sebagai timbal balik kami memerlukan penyederhanaan birokrasi serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi hak kekayaan intelektual untuk perusahaan kami di Indonesia. Khususnya pada regulasi konten lokal, kami melihat bahwa aturan TKDN Indonesia masih terlalu kaku bagi perusahaan otomotif kami yang ingin masuk ke Indonesia. Kami harap dalam ART ini, aturan tersebut dapat dilunakkan. Izin menyelam, Mr. USTR, kami bisa membicarakan fleksibilitas di sini. Namun, Amerika juga harus adil. Produk nikel olahan kami di Amerika itu didiskriminasi dalam ruang subsidi hijau. Ini artinya, investasi Anda tentu bertolak belakang dengan kebijakan negara Anda sendiri. Kami menawarkan jalan tengah yaitu Partnership on Clean Supply Chain. Kami memberikan akses nikel dengan harga kompetitif asalkan AS memberikan akses pasar tanpa hambatan non-tarif bagi UMKM Indonesia yang ingin masuk ke Amazon atau platform digital AS lainnya. Menurut saya itu adalah sebuah negosiasi yang tajam. Saya menghargai ketegasan Anda dalam membela sektor UMKM. Dan saya juga akan memberikan pengecualian tarif kepada sektor-sektor yang Anda sebutkan tadi. Namun, saya meminta atas jaminan stabilitas kebijakan selama 10 tahun ke depan. Bagaimana, Bapak Presiden RI? Stabilitas adalah komitmen kami. Tapi Bapak Presiden juga harus paham, kami butuh transfer of knowledge. Kami setuju pembukaan pasar digital, asalkan perusahaan Amerika wajib membangun pusat pelatihan talenta digital di kota-kota besar di Indonesia. Kami ingin anak muda menjadi pencipta, bukan hanya pengguna. Saya akui Anda ini memang seorang negosiator yang tangguh. Saya rasa tim teknis kami bisa merumuskan detail dari digital talent program tersebut pada malam ini.
Jika poin itu masuk, saya rasa saya langsung siap untuk menandatangani program ART itu besok pagi. Bagaimana? Kesepakatan yang adil adalah fondasi dari persahabatan yang abadi. Mari kita pastikan sejarah mencatat bahwa hari ini dua kekuatan besar di Pasifik telah menemukan titik keseimbangan yang baru. Setuju? Setuju, Presiden. Mari kita laksanakan. Aksi negosiasi yang baru saja kita saksikan bukan sekedar perebutan angka perdagangan, melainkan manifestasi nyata dari Pancasila dalam kancah global. Ada 3 nilai utama yang menonjol di sini. Yang pertama adalah sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia menekankan etika kesetaraan dalam skala global. Indonesia menolak menjadi objek pasar semata. Tuntutan transfer or knowledge dan perlindungan UMKM adalah bentuk penghormatan terhadap martabat bangsa agar tidak terjebak dalam eksploitasi ekonomi baru. Yang kedua adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Diplomasi ekonomi ini bertujuan menjaga kedaulatan nasional. Dengan memperjuangkan hilirisasi nikel dan kedaulatan digital, pemerintah memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kemandirian bangsa, bukan hanya untuk kepentingan asing. Yang ketiga adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas resiprokal atau timbal balik dalam penjajahan ART ini adalah wujud keadilan sosial dalam skala internasional. Indonesia menuntut akses yang sama bagi produk lokal ke pasar Amerika, demi kesejahteraan petani kopi hingga pengusahaan tekstil di tanah air. Kesimpulannya, dalam etika global, Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif. Kita terbuka pada kolaborasi dunia, namun tetap teguh pada kemandirian ekonomi. Melalui Pancasila, Indonesia membuktikan bahwa kerjasama internasional harus didasarkan pada rasa hormat dan kemanfaatan bersama, bukan dominasi sepihak.